Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. InsyaAllah di kesempatan subuh yang penuh dengan mubarakah ini, saya perwakilan dari pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Provinsi Maluku Utara akan menyampaikan tausiah pada pagi hari ini dengan judul Kedudukan Akal Pikiran dalam Islam. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita akal. Dengan akal itu adalah merupakan tempat kita menuntut ilmu. Dengan akal itu kita memahami ilmu yang Allah turunkan. Dengan akal itu kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan akal itu kita berpikir tentang hakikat tujuan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk dan ketika ia berbaring. Dan ia menggunakan akal pikirannya, ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian ia berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang senantiasa menggunakan akal pikirannya, melihat penciptaan langit dan bumi, membaca ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah maupun yang sifatnya naqliyah, yang kemudian hasilnya adalah bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia, maha suci engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala sucikan ia dari kesia-siaan setelah memikirkan betapa semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan semuanya bermanfaat dalam kehidupan manusia. Maka ia pun mengatakan, maha suci engkau ya Allah, lalu berlindung dari azab neraka. Karena dengan seperti itu dia tahu bahwa janji Allah semuanya benar, maka ia pun berlindung dari azab api neraka. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, dan Allah menyebutkan bahawa tidak mungkin kita
bisa menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Tidak mungkin kita mengambil pelajaran terhadap umat-umat yang telah lalu, yang telah Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Tidak mungkin kita mengambil pelajaran kecuali kalau kita menggunakan akal pikiran kita. Apa kata Allah? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya yang demikian itu peringatan bagi orang yang memiliki akal pikirannya, atau ia betul-betul menggunakan pendengarannya dalam keadaan ia menyaksikan dengan keilmuannya. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan manfaat dunia dan akhirat kita. Sementara orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya hanya sebatas memikirkan perut dan kemaluan saja. Mereka itulah hakikatnya sifat daripada penduduk api neraka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka lebih sesat dari binatang ternak? Karena walaupun binatang ternak tidak mempunyai akal pikiran, tapi mereka punya insting, yang dengan instingnya mereka bisa memilah dan membedakan mana makanan yang bermanfaat untuk tubuhnya dan mana yang tidak bermanfaat. Sementara manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran ternyata tidak bisa membedakan. Subhanallah, betapa rendah dan hinanya seseorang yang pikirannya hanya tentang syahwat dan kemaluan saja. Betapa rendahnya orang-orang yang kemudian meninggalkan ayat-ayat Allah, tidak menggunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ia lebih memikirkan tentang dunianya, tentang harta, tentang wanita, tentang syahwat, sehingga akhirnya ia lebih memilih mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Demi Allah, orang seperti ini tidak akan lagi bermanfaat ilmu untuknya. Sebagaimana Allah menceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 176, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa." Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya, lalu ia lepas dari ayat kami, lalu setan mengikutinya, dan mereka pun termasuk orang-orang yang sesat. Kalaulah kami kehendaki, kami muliakan mereka dengan ayat-ayat kami itu, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang hina terhadap orang seperti ini. Famathaluhu kamasalil kalbi, perumpamaan dia bagaikan anjing. Subhanallah, saudaraku sekalian, orang yang lebih memikirkan syahwat dan hawa nafsunya tidak pernah berusaha untuk memahami dan menggunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran bukan hanya sebatas hiasan di dinding. Allah turunkan Al-Quran untuk kita pelajari, untuk kita pahami, untuk kita berusaha amalkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menyampaikan petuah-petuahnya yang agung, bimbingan-bimbingan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sungguh celaka mereka yang tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk memahami itu semua. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melebihkan Nabi Adam di atas para malaikat bukan dengan keistimewaan tubuh, bukan dengan kecantikan paras, akan tetapi Allah istimewakan Nabi Adam di atas malaikat dengan ilmu dan akal. Maka Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam karena Allah berikan kepada Nabi Adam ilmu yang tidak Allah berikan kepada para malaikat.
wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Maka Allah mengajarkan Nabi Adam seluruh nama, maka dengan ilmu tersebut Allah muliakan Nabi Adam di atas seluruh malaikat-malaikat. Kedudukan yang tinggi diraih dengan ilmu, akan tetapi ketika seorang hamba tidak menggunakan akal pikirannya, maka ia lebih rendah daripada binatang ternak. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk antum jami'an. Oleh karena itu saya atas nama Muhammad Al-Farijik Pinoa mengucapkan banyak terima kasih kepada Prima DMI Maluku Utara yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah pada program Hasanah Pagi yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima DMI Maluku Utara akan semakin eksis ke depan dalam berkarya, dalam menampilkan calon da'i dan da'i'ah muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menebarkan kebajikan. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan wa kafa billahi syahida, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.